Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arsa yang dimuliakan, dicintai, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, meskipun Ramadan telah berlalu, tapi suasana kebatinannya masih melekat di dalam hati kita. Alhamdulillah, mungkin di antara sahabat-sahabat kita ada yang berpuasa Syawal, ya, karena sekarang sudah dimungkinkan kita untuk puasa. Atau mungkin juga nanti masih banyak makanan di rumah, tunggu dulu lah. Ya nggak apa-apa, yang penting Syawalnya dilakukan. Nah, poin yang sangat penting untuk kita ingatkan kepada kita semuanya pada saat seusai menjalani Idul Fitri ini adalah kembali menjadi fitr, kembali kita menjadi berbuka puasa, kembali menjadi fitrah, kembali menjadi pemilik hati nurani yang bersih, ya kan? Pemilik hati nurani yang putih. Nah, sekarang harapan kita tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu untuk mempertahankan keputihan ini, kejernihan batin ini, kelurusan pikiran ini. Sebab apa artinya kita menjalani sebulan penuh melakukan amal Ramadan, tapi kita mubazir hidup ini, kita gunakan kembali berdosa, bahkan seperti kuda yang liar lepas dari kandangnya itu kembali melakukan hal yang segala macam lah. Nauzubillah min dzalik. Harapan kita sih sebetulnya insya Allah semoga bulan suci Ramadan ini betul-betul kita terkendali. Aku nggak boleh loh, aku nggak boleh. Kenapa? Karena aku barusan komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah talak 3 seluruh dosa langganan kami. Ya Allah, aku berjanji kepadamu untuk tidak lagi kembali kepada dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Nah, begitu ada yang menggoda lagi, no way, say no kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, tetaplah kita memupuk silaturahim. Bahkan sekarang ini tradisi kita di Indonesia itu adalah halal bihalal, ya kan? Halal bihalal ini adalah kebudayaan Indonesia. Halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak tahu apa artinya. Ya, karena struktur bahasanya itu kan nggak pas itu, halal bihalal. Banyak sekali sahabat-sahabat kita dari luar negeri, dari Arab, apa artinya halal bihalal? Nah, halal bihalal itu sebetulnya itu ungkapan anak-anak muda Kauman Yogyakarta itu, karena kita tahu bahwa sejarah Indonesia itu kan pada waktu itu kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan pada tanggal 9 Ramadan, ya, dan bertepatan hari Jumat. Nah, setelah Lebaran muncullah sayembara kecil. Nah, sekarang ini kita harus memperingati 2 hal. Bulan Ramadan ini kita merdeka, tapi dalam bulan Ramadan ini pun juga kita memenangkan pertarungan melawan iblis, pertarungan melawan diri sendiri. Maka muncullah satu spanduk, halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Halal yang pertama artinya, dulu mungkin ada yang disebut dengan penjahat perang, mungkin juga ada pembocor rahasia kepada Belanda, mata-mata dan sebagainya. Pokoknya maafkan semua saudara-saudara kita yang seperti itu. Kita sudah merdeka kok. Mari kita saling memaafkan. Lupakan persoalan masa lampau. Yang kedua, kita juga halal di sini karena barusan kita memenangkan hawa nafsu. Selama sebulan penuh kita berhasil melakukan ibadah puasa meskipun penuh dengan pertarungan. Jadi itulah maknanya halal bihalal. Pengampunan dosa sesama, dan yang kedua kita mohon pengampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Halal yang pertama, kita oke semuanya, saudara-saudara kita sebangsa tanah air, kita sudah merdeka. Nah, kemudian halal yang kedua itu kita secara vertikal kita mohon kepada Allah, begitu selesai Ramadan maka kita kembali putih. Nah, halal bihalal ini menjadi kebudayaan Indonesia, kita ekspor nih. Di negara-negara tetangga kita pun juga melakukan hal yang sama, nggak apa-apa, itu syiar kan. Di seluruh perwakilan negara kita, di kedutaan-kedutaan besar di luar negeri, itu juga setiap tahun melaksanakan halal bihalal, bersilaturahim dengan para diaspora Indonesia yang ada di negara-negara masing-masing. Itulah halal bihalal. Jadi halal bihalal itu tujuannya adalah apa? Untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Apa artinya? Tuhan telah memaafkan kita semuanya, tapi dosa sesama enggak saling memaafkan satu sama lain. Maka setelah kita dibersihkan oleh Allah, maka hari ini kita bersihkan diri kita dengan sesama. Mari kita saling memaafkan, gak usah ada dendam di antara kita semuanya. Bukankah kita semuanya ini adalah saudara sebangsa tanah air?
Bukankah kita ini juga adalah satu umat Islam, apalagi kan? Karena itu saya mohon kepada kita semuanya, mari pada hari ini benar-benar kita saling membuka diri, ya kan? Tidak ada lagi orang lain, tidak ada lagi musuh, dan tidak ada lagi blok-blokan. Yang penting buat kita ini adalah kita sama-sama sebagai warga bangsa, kita sama-sama sebagai umat Islam, atau kita sama-sama umat beragama, atau kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira menjadi cita-cita dan citra daripada CT Arsa itu sendiri, menciptakan kebersamaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.